dan gak ada kerjaan, jadi mari kita terbang ke Turki. Jadi ceritanya ini tuh winter trip dan aku tuh emang lagi kepengen makan yang manis-manis. Jadi pilihan paling tepat datang ke Turki gak sih? By the way, ini party bakal panjang, jadi kalian sabar-sabar aja ya. Buat ke Turki aku naik Qatar Airways dari Soekarno-Hatta dan bakal transit di Doha, baru nanti terbang ke Istanbul. Ini adalah apa aja yang aku makan selama perjalanan di pesawat ya guys. Tadi buat buah-buahannya seger banget dan ini dikasih roti sama ada strawberry jam gitu. Makan beratnya ada telur, kacang, sosis, sayur. Buat telurnya enak, asin-asin gitu. Terus kacangnya tuh ada manis-manisnya sama sosisnya juga enak, lumayan berdaging. Dikasih yogurt juga. Buat menu ini aku ratingnya 8/10. Next, ini tuh makanan kedua. Dikasih roti lagi, ini masih panas rotinya. Dan makanan beratnya itu ada mashed potato sama ayam. Ini enak banget ayamnya guys, gurih, agak manis sedikit dan panas. Terus dikasih pasta gitu tapi kayak pakai saus salad. Ini seger dan dingin gitu pastanya. Buat menu ini aku suka banget sih, apalagi ayamnya tuh juicy. Terus mashed potato-nya juga enak. Terus dikasih puding juga, ini tuh kayak sejenis puding susu karamel gitu. Enak sih. Menu ini aku rating 9/10. Next, gedebak-gedebuk kehidupan. Aku tuh kan harusnya transit di Doha 50 menit buat naik pesawat lagi ke Istanbul. Tapi ternyata penerbangan aku dari Doha itu di cancel sama Qatarnya guys. Dan di reschedule untuk bisa terbang di keesokan harinya. Awalnya aku udah ya udahlah legowo aja gitu kan. Tapi ternyata pas kita mau mendarat ke Doha itu ada update lagi bahwa penerbangan aku nggak jadi cancel, alhamdulillah. Jadi begitu sampai di bandara Doha itu cuman sisa waktu 20 menit lagi untuk transit dan kita gedebak-gedebuk lari. Karena gate-nya itu jauh banget. Sebenarnya udah capek banget soalnya dari Jakarta ke Doha itu sekitar 8-9 jam dan ini dari Doha ke Istanbul itu 4 jaman gitu guys. Aku udah habis nonton film, udah ini udah itu masih belum nyampe juga. Terus ini dikasih makan lagi deh, makan berat. Ada nasi, ayam, sayur, terus dessert, ada roti juga. Nasi ayamnya enak, ayamnya tuh kayak semacam bumbu black pepper gitu. Tapi aku nggak ngerti itu ini sayur apa ya? Rasanya tuh kayak paprika gitu loh, tapi kayak agak lembek, nggak ngerti juga deh aku. Terus dikasih cake sama yogurt gitu, ini oke aja lah. Menu ini aku rating 7,5/10. Nah ini pas kita tuh udah mau sampai Istanbul dan kita mendarat itu malam guys, jam 18.40 waktu Istanbul. Langsung dijemput pakai mobil, mobilnya agak dangdut tapi nggak apa-apa. Tunggu part selanjutnya ya, dadah. Karena gabut dan nggak ada kerjaan, jadi mari kita jalan-jalan ke Turki part 2. Hari ini aku mau ajakin kalian ke Galata Tower buat makan Sebastian cheesecake yang viral banget itu. Terus naik kapal dan tentunya makan-makan. Sebelumnya aku mau room tour dulu apartemen yang aku tinggalin selama 9 harian di Turki. Ini kamar aku guys, emang agak kecil tapi dia tuh langsung menghadap ke sinar matahari. Jadi kalau mau ngonten tuh kayak bagus gitu loh. Dan ini cuacanya dingin banget. Sebelum pergi kita sarapan dulu ya. Aku bawa makanan dari Indonesia karena kalau nggak gitu ya nggak selamat guys. Semua yang aku bawa ini nggak ada endorsan ya. Jadi bener-bener aku bawa yang aku suka aja. Aku sarapan pakai nasi, ceker mercon tanpa tulang dan tuna asap. Wah enak banget. Nah ini aku udah siap. By the way selama di Turki itu aku nginepnya di daerah Taksim ya guys. Percayalah walaupun tangganya gelap tapi apart ini nggak serem kok guys. Cuma minusnya nggak ada lift aja jadi lumayan gitu ngangkat kopernya ke atas. Aku di lantai 2 by the way. Selama di Turki itu aku lebih sering jalan kaki dan pakai transum. Cuma kalau jalan kaki itu treknya emang agak nanjak dan sekalinya turun tuh turun banget gitu. Jadi emang agak capek. Jadi kalau kesini pastiin kalian dalam keadaan fit ya. Ini tuh street food yang banyak banget bertebaran di daerah Taksim dan hampir semua orang tuh beli. Ini yang aku makan tuh varian original agak keras jujur dan agak mirip onde. Kalau yang ini agak empuk, harusnya sih ada nutellanya. Aku pesenin nutella tapi ini dikasih yang biasa yang gak ada isinya. Bingung deh. Tapi yaudah lah ya, kita geser aja. Ini aku mau naik kereta. Jangan lupa sebelum naik kereta itu isi Istanbul Card, wajib ya guys punya Istanbul Card. Nah begitu keluar dari kereta kita tuh jalan kaki lagi, nggak terlalu jauh sih untuk sampai ke Galata Tower. Dan Galata Tower tuh masya Allah rame banget guys. Aku kesini tuh selain mau lihat Galata Tower, pengen banget nyobain Sebastian cheesecake yang lagi viral. Ini aku tambahin lagi saus coklat. Ini cheesecake-nya jujur enak banget dan coklatnya tuh emang manis. Tapi buat yang sweet tooth aku yakin bakalan suka. Kalau nggak salah harganya tuh 500-an lira gitu loh. Emang agak mahal tapi enak. Jadi ya udah nggak apa-apa. Habis makan yang manis-manis, lanjut geser makan yang asin-asin. Ini tuh aku mau beli kebab gitu dan ini wow dagingnya mantap kan. Ini daftar menunya aku tuh beli kayak kebab gitu sama ada daging yang mirip-mirip kebab sebenarnya sama salad. Nah ini si kebabnya itu kulit luarnya tuh garing, enak guys sebenarnya dan dalamnya tuh daging sapi. Aku kira daging kambing sumpah. Aku nggak tahu kalau di Turki itu kebanyakan daging sapi berbau seperti daging kambing. Aku taunya karena dijelasin sama kakakku. Ternyata memang ya kayak gitu. Daging sapi itu berbau seperti daging kambing lah kalau di Turki. Tapi overall enak aja sih menurutku. Ini 7/10. Next katanya ini tuh best sellernya di sini. Ini sebenarnya kelihatan merah tapi nggak pedes. Ini tuh saus tomat dikasih yogurt terus rasanya tuh kayak agak hambar gitu loh. Jujur aku kurang suka sih. Aku rating 6/10. Next ini tuh hits banget kayak semua orang tuh beli. Ini tuh namanya kumpir kentang gitu loh dan emang kelihatannya enak kan, panas-panas gitu makannya. Aku pakai topping ayam, sosis sama pedes-pedes gitu. Ini tuh daftar harganya. Secara looks itu emang meyakinkan gitu loh, ya kan? Kayak enak gitu. Minumnya aku
aku beli orange juice-nya enak banget, harus banget cobain. Tapi kalau kumpirnya tuh gimana ya guys, kayak hambar gitu loh. Oh iya, aku juga toppingnya minta jamur sama acar cabe gitu. Harapannya kan biar ada pedes-pedesnya, tapi nggak pedes sama sekali. Kumpirnya tuh kayak hambar gitu, terus kayak ada rasa apa ya, rempah-rempah gitu. Sosisnya juga nggak pedes, kayak pakai saus tomat gitu. Tapi kalau dingin-dingin dia makannya enak sih, karena si kentangnya kan panas. Terus acar cabenya nggak pedes, dia asem banget. Kaget deh pokoknya. Aku tuh mau bilang nggak enak, kan nggak enak juga gitu ya. Terus di sebelahnya ada orang lokal, kalau ekspresinya kayak ih nggak enak gitu, ya nggak enak juga pokoknya aku. Ini semua rasa tergantung topping ya. Kalau punya aku nih ratingnya 4/10. Oke, kita geser lagi naik bis karena aku mau ngajakin kalian Bosporus Tour gitu. Jadi nanti kita naik kapal. Tapi sebelumnya kita jajan dulu. Ini aku beli orange juice lagi di Turki. Orange juice-nya enak banget tapi mahal, 200 lira. Gak mahal sih, tapi kalau keseringan beli karena aku doyan jadi ya lumayan boncos aja gitu. Nah, ini kita udah mulai naik kapalnya. Ini aku Bosporus Tour yang emang tour ya, buat keliling-keliling doang, bukan buat transportasi umum gitu guys. Jadi kalau yang buat transportasi itu akan berhenti di destinasi tertentu. Jadi sekali balik gitu. Nah, kalau yang aku naikin ini sekali bayar tuh bakal dibawa keliling-keliling dan akan berhenti di tempat kita naik. Jadi ya emang bukan buat nyebrang ke destinasi tertentu, cuman buat keliling-keliling aja. Aku lupa banget sekali bayar itu satu orangnya 200 lira apa 400 lira gitu. Soalnya aku berdua sama kakak aku. Dibawa keliling-keliling 1 jam dan dingin banget. Tapi pas malam ini pemandangannya cantik banget. Pokoknya gak nyesel deh naik Bosporus Tour ini guys. Next kita jalan-jalan dan makan apa lagi ya di Turki? Komen. Karena gabut dan gak ada kerjaan, jadi mari kita jalan-jalan di Turki part 3. Ini adalah outfit hari ini, tapi sayangnya di luar itu lagi hujan guys. Gak apa-apa ya, aku tetap mau ngajakin kalian makan yang manis-manis di tempat yang cukup terkenal gitu loh di Turki. Ada beberapa orang sih yang kasih tahu aku kalau di sini tuh katanya overpriced, tapi menurut aku sih dengan pilihan dessert yang banyak banget, tempatnya juga udah terkenal dan bener-bener di pusat kota, udah gitu tempatnya juga nyaman guys. Jadi ya oke lah kalau menurutku. Aku pesen pistachio coklat baklava, sama ini tuh ada kataifi yang pakai keju, dan aku juga pesen cake. Nah, yang kataifi itu dipakein gula terpisah gini, terus ditaburin sama pistasionya. Ini tuh disajiin di mangkok panas karena di dalamnya tuh ada kejunya. Aku kira bakal kemanisan, tapi karena gulanya aku nggak tuang semua, jadi manisnya tuh pas. Ini jujur kejunya enak banget, nggak tahu beda sama keju mozzarella yang ada di Indonesia. Rasanya tuh perpaduan gurih, manis, terus ada pistasio juga, dan teksturnya tuh kriuk-kriuk gitu loh, enak. Karena aku pakai gula cairnya itu cuma setengah, jadi manisnya pas, dan karena ini masih panas, jadi nggak enak. Tapi nggak tahu guys kalau udah dingin. Next, ini ada cake gitu, dan emang di Turki tuh khas ya serba-serbi pistasio. Ini cake-nya enak banget, lembut banget, emang lumayan manis, dan di atasnya tuh ada baklavanya juga. Tapi nggak tahu kenapa aku suka banget cake-nya. Manisnya tuh enak gitu karena campur sama pistasio, jadi tetap ada gurih-gurihnya, dan krim yang di tengahnya itu yang putih dia nggak enak dan nggak bau telur guys. Nah, ini yang lumayan giung manisnya nih, karena dia udah ada baklava dan ketemu sama coklat kan. Ini manisnya lumayan ngegigit, tapi krim yang putihnya itu dia ternyata seger guys, bikin seger gitu. Dan ini dia bilnya. Menurut kalian overpriced gak? Lanjut, kita makan doner ya. Ini tuh salah satu doner yang paling rame di Taksim. Selain doner, dia juga ada wet burger gitu. Dan ini dia daftar harganya. Aku pesen doner yang biasa yang isinya tuh daging sapi. Jujur ini enak, tapi ya seperti yang pernah aku bilang bahwa daging sapi di sini tuh agak berbau kambing, agak ngandang gitu. Tapi enak guys, dan ada cheese-nya juga. Rasanya tuh beda ya sama kebab atau doner yang ada di Indonesia. Ini jauh lebih aromatik, lebih rempah, dan kulit luarnya juga lebih garing. Lanjut, aku mau ngajak kalian explore sedikit ya Istiqlal Street. Nah, di sini tuh suka ada kereta yang lewat gitu. Tapi siapa yang sangka, siapa yang duga di salah satu mall ada Mr. DIY woy. Aku pikir cuma ada di Indonesia doang tuh Mr. DIY. Isinya mah sama kayak di kita gitu, perlengkapan kebutuhan rumah tangga gitu. Tapi nggak ada jingle Mr. DIY gitu, nggak ada. Lanjut, kita naik kereta ya. Soalnya aku mau ngajakin kalian ke Ayasofya, tapi jangan lupa isi Istanbul Card. Kalian kalau ke Turki terus rencananya mau naik Transum, isi Istanbul Cardnya itu langsung banyak aja. Jadi nggak ribet gitu ngisi terus. Nah, ini udah sampai di area Ayasofya dan Blue Mosque, tapi sayangnya kedua tempat tersebut lagi direnovasi. Sebenarnya bisa banget masuk ke Ayasofya, tapi antriannya tuh udah panjang banget. Terus aku udah lihat juga sih di TikTok kayak lagi direnovasi, lagi agak kurang aja gitu pemandangannya. Jadi udah aku mutusin buat jalan-jalan aja di luar. Sambilan lewat aku lihat ada yang jual es krim Turki yang dimain-mainin itu. Kalau nggak salah ya satu scoop itu harganya 150 lira, kayak lumayan sebenarnya. Tapi ya udah nggak sih, kita kan beli experience-nya bukan beli es krimnya doang. Dan iya bener, di sini tuh banyak yang jual es krim kayak gini dan semuanya dimain-mainin kayak gini, dimainin lama gitu. Tapi kalian
Kalian tahu nggak apa? Ini es krimnya enak tahu, rasa coklat. Terus es krimnya tuh kayak kental gitu, nggak gampang cair. Ih, hujan-hujan makan es krim Indonesia banget tuh. Kalau hujan, dingin, yang dicari apa? Es terus. Oke, pulangnya aku beli buah sama sayur deh. Besok kira-kira kita jalan-jalan dan makan-makan apa lagi ya? Komen. Jadi hari ini mau nyobain jualannya Kak Fahmi Cihuy. Ini bebek rempah kemangi. Aku ngiler banget sih yang ini. Nah, ini ayam serehnya. Sama ini ada sambal rampai. Bebeknya nih guys, ini ayam serehnya tuh, kelihatan banyaknya bumbunya ya. Sambal rampainya, aku juga dikasih lalapan, banyak banget. Bebeknya gede banget, bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya empuk banget tuh, copot dari tulangnya guys. Yummy. Dikasih sambal rampainya, mantep banget. Enak banget ya, bebeknya bener-bener empuk banget, terus nggak bau, nggak amis. Kalau menurut aku ya bumbu bebeknya tuh udah pas banget, gurihnya pas, terus pedesnya tuh menurut lidah aku nggak terlalu pedes, dan kemanginya tuh bener-bener bikin enak banget guys, ayam serehnya. Yummy. Wangi soalnya pakai daun jeruk, terus agak pedes gitu. Sambal rampanya pedes, asem, segar. Soalnya dia sambal mentah, jadi mantep banget. Wow. Nambah bebeknya. Pokoknya wajib datang ke warung bahagianya Kak Fahmi Cihuy. Sambal ayam gepuk pagembus. Padangnya pakai dendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Yummy. Next, kira-kira kita makan apa lagi ya? Komen.